Shalom, kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini dengan judul Pintu Kasihan Ditutup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat perenungan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 firman Tuhan demikian, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara yang kasih, kita mempelajari di dalam Alkitab bahwa ada pintu kasihan ditutup, di mana ini terjadi pada saat setiap orang mereka memutuskan untuk mengikuti Tuhan atau tidak. Di dalam Alkitab sebagai satu contoh, pada saat Nuh dia membuat bahtera, kemudian dia memberikan satu pekabaran. Pada saat dia memberikan pekabaran 120 tahun, kemudian ada jangka waktu juga 7 hari. Akhirnya orang tidak mau menerima akan kebenaran atau pekabaran tersebut dan pintu bahtera ditutup. Saudaraku yang kekasih, pintu kasihan ditutup itu di dalam kehidupan kita itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pada saat kita mati pada sekarang ini, maka pintu kasihan sudah ditutup dan akhirnya kita sudah memutuskan apakah kita selamat atau kita binasa. Kemudian pada saat kita terus-menerus menolak akan bisikan atau bujukan daripada Roh Kudus, maka bisa kita sekarang ini masih hidup, tetapi pintu kasihan sudah ditutup. Itu bisa kita membaca dalam buku 1 Samuel pasal 15 tentang kisah Raja Saul. Dia masih menjadi raja, tetapi dia terus-menerus menolak akan Roh Kudus, sehingga akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia. Dan akhirnya dia masih hidup dan dia mati di dalam 1 Samuel pasal 31. Sangat tragis, saudaraku yang kasih. Dan yang ketiga yaitu di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Pada saat Yesus dia berhenti mengantarai, maka di sana setiap orang di seluruh dunia secara umum sudah memutuskan apakah mereka diselamatkan atau binasa. Apakah mereka mendapatkan meterai tanda kepemilikan Tuhan atau tanda binatang. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup itu bagi kita secara pribadi. Apakah kita mati ataukah kita masih hidup, atau pada saat pintu kasihan tertutup secara umum. Tetapi pada saat ini kita harus memutuskan, kita harus dengan teguh berpendirian kepada kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita hidup sekarang benar kepada Tuhan, tidak peduli kapanpun Tuhan izinkan untuk beristirahat. Pada saat kita benar kepada Tuhan, kita pun mati, maka kita siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, pada hari ini pun, maka kita sudah bersiap. Tetapi kita merindukan ada satu reuni yang besar, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan, asalkan kita tidak menyangkal iman kita. Tetap bertahan sampai pada akhirnya, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus, amin.